Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiana Safitri, NPM 2021014 dari kelas B31 Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang reduplikasi. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian reduplikasi. Reduplikasi adalah proses yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, secara sebagian atau versial, maupun dengan perubahan bunyi. Suatu kata dikatakan sebagai hasil proses pengulangan apabila kata itu ada bentuk dasarnya yang diulang. Apabila tidak ada bentuk dasarnya, jelas bahwa kata itu bukanlah hasil dari proses pengulangan atau bukanlah kata ulang. Seperti pada contoh kata alun-alun. Bentuk kata alun pada kata alun-alun bukanlah bentuk dasar, sebab bentuk alun tidak ada artinya, kecuali kata alun-alun. Pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri bentuk dasar kata ulang. Berdasarkan hasil pengamatan yang pernah dilakukan oleh beberapa pengamat bahasa Indonesia, ciri-ciri bentuk dasar kata ulang bahasa Indonesia sebagai berikut. 1. Kelas kata bentuk dasar kata ulang sama dengan kelas kata-kata ulangnya. Bahwa apabila kata suatu atau suatu kata ulang berkelas kata benda atau nomina, bentuk katanya pun berkelas kata benda. Begitu juga apabila kata ulang itu berkelas kata kerja atau verba, bentuk dasarnya juga berkelas kata kerja. Contohnya, kata ulang gedung-gedung. Gedung-gedung merupakan kata benda dan bentuk kata dasarnya yaitu gedung yang merupakan kata benda juga. 2. Bentuk dasar kata ulang selalu ada dalam pemakaian bahasa. Sebagaimana pada kata ulangnya, bentuk dasarnya pun ada dalam pemakaian bahasa. Maksudnya, dalam pemakaian bahasa adalah dapat dipakai dalam konteks kalimat. Contohnya, kata ulangnya menyatu-nyatukan. Kata dasarnya itu menyatukan, bukan menyatu. 3. Arti bentuk dasar kata ulang selalu ada berhubungan dengan arti kata ulangnya. Ciri ini menjawab persoalan bentuk kata yang secara fenomis berulang, tetapi bukan merupakan hasil proses pengulangan. Jelaslah bentuk alun bukanlah bentuk dasar dari alun-alun. Undang bukanlah bentuk dasar dari undang-undang. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis pengulangan. Jenis pengulangan didasarkan pada bagian bentuk dasar kata ulang yang diulang. Berdasarkan hasil penelitian dalam bahasa Indonesia, ada 4 jenis pengulangan diantaranya, yaitu 1. Pengulangan seluruh. Pengulangan seluruh adalah pengulangan bentuk dasar secara keseluruhan, tanpa berkombinasi dengan penumbuhan afiks dan tanpa perubahan fonem. Contohnya, bentuk dasar dari kata batu dan hasil pengulangan seluruhnya yaitu batu-batu. Kata 9, pengulangan keseluruhannya yaitu 99. Dan kata persatuan, pengulangan keseluruhannya yaitu persatuan-persatuan. Dari contoh tersebut, ada yang bermorfem tunggal seperti kata 11 dan 99, dan persatuan-persatuan bermorfem kompleks. 2. Pengulangan sebagian. Pengulangan sebagian adalah pengulangan bentuk dasar secara sebagian tanpa perubahan fonem. Contohnya, bentuk dasar dari kata memanggil. Kemudian hasil pengulangan sebagiannya menjadi memanggil-manggil atau panggil-memanggil. Dari kata bentuk dasar menulis menjadi kata menulis-nulis. Dan bentuk dasar dari kata ditulis menjadi ditulis-tulis. 3.
Pengulangan yang berkombinasi dengan pembubuhan afiks. Pengulangan yang berkombinasi dengan pembubuhan afiks adalah pengulangan bentuk dasar disertai penambahan afiks secara bersama-sama atau serentak dan bersama-sama pula mendukung satu arti. Di dalam bahasa Indonesia, ada beberapa imbuhan yang dapat bergabung secara bersama-sama dengan pengulangan membentuk satu arti, yaitu an, ke, an, dan se-nya. Misalnya, bentuk dasar dari kata rumah ditambah pengulangan afiks an menjadi hasil pengulangannya yaitu rumah-rumahan. Contoh yang kedua yaitu bentuk dasarnya yaitu adalah kata kuda. Ditambah pengulangan kata an menjadi kuda-kudaan. Dan yang keempat adalah pengulangan dengan perubahan fonem. Pengulangan dengan perubahan fonem adalah pengulangan bentuk dasar dengan perubahan fonem. Dalam bahasa Indonesia ada dua macam model pengulangan perubahan fonem, yaitu yang pertama yaitu fonem vokal. Contoh, bolak-balik, bentuk dasar dari balik, dan serba-serbi, bentuk dasar serba, dan robek-robek, bentuk dasar dari robek. Fonem konsonan, contoh lauk pauk, bentuk dasar yaitu lauk, ramah tamah, bentuk dasarnya itu ramah, dan beras petas, yaitu bentuk dasarnya adalah beras. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.